Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita, saya Aisyah Windra Putri dan Ananda kebanggaan kami semua SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yaitu silakan diperkenalkan Nak. Ivan. Namaku Ivan Oktara Kristianito. Aku dulu dari kelas 12 IPA 4. Oke ya. Dulu Ananda Ivan itu dari 12 IPA 4 dan sekarang itu adalah salah satu mahasiswa insya Allah terbaik ya Nak ya di Universitas Gadjah Mada, jurusan IUP atau apa? Program IUP jurusan akuntansi. Program IUP jurusan akuntansi. Mungkin pada kesempatan hari ini kita semua, khususnya untuk Ananda SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara atau kiat-kiat yang dilakukan oleh, kita sebut dengan kata kakak ya, kakak Ivan itu bisa diterima di Universitas Gadjah Mada dengan program IUP-nya. Jadi dalam proses apa ya, mendaftar ke perguruan tinggi negeri ini, Ananda Ivan itu termasuknya jauh dari drama ya Nak ya, karena prosesnya mengalir aja gitu ya. Kan maksudnya ini bukan berarti ibu membatasi teman-teman yang lain untuk berproses seperti itu, karena setiap orang kan punya pribadi yang berbeda-beda. Cuma kan ada hikmah yang mungkin bisa diambil, yaitu stay cool-nya Ananda gitu. Tapi kan perlu alasan nih, kenapa kok kamu bisa stay cool gitu kan? Karena perlu diceritakan. Jadi Ananda Ivan itu termasuk salah satu basis ya, basis band kebanggaan SMA Muhammadiyah 1, namanya apa? Iya, saya ikut eskul band gitu. Oh, eskul band, namanya apa band? M1. M1 ya, Movie 1 ya. Oke. Itu jadi udah menjadi favorit lah. Ananda Ivan tuh siapa yang nggak kenal, karena kalau ada konser apa event Muhi ulang tahun, pembukaan Monaco, itu kan pasti tampil ya Ivan ya. Kayaknya banyak yang nggak kenal. Masa itu suka merendah gitu loh. Ini bisa dikenalkan juga nih sama mungkin adik-adik kelas Ananda ya yang belum mengenal. Jadi dalam prosesnya ini cukup rapi, simple, tenang gitu ya, karena memang segala hal itu memang butuh proses ketenangan dan yang utama itu yakin ya. Yakin. Pakai bahasa Inggris loh, ya kan? Kuliahnya pakai bahasa Inggris Nak IUP Nak? Iya. Nggak pernah pakai bahasa desa? Enggak pernah. Karena memang kultur yang dipakai itu kultur internasional ya. Iya. Kalau Ivan ngomong kultur jadinya apa? Culture. Kalau saya lebih ke Indonesia dulu, culture dulu, baru culture. Bercanda Nak. Oke, terus sekarang kesibukan di universitas apa Nak? Kalau aku kuliah biasa. Enggak, maksudnya ini masuk semester berapa? Oh. Terus selama kurang lebih 1 semester ya, itu kesusahannya apa, kelebihannya apa, itu mungkin bisa diceritakan dalam proses pembelajarannya. Mungkin susahnya itu di bahasanya ya, di bahasa ya. Adaptasi ya Mas ya, adaptasi. Kayak kadang miskom, kadang misalnya dikasih suatu bacaan itu bahasanya udah bahasa ingatan, udah tingkat lanjut gitu. Ya aku juga masih sering buka Google Translate gitu, sering buat tugas juga pakai Google Translate itu juga selalu gitu. Terus kendalanya juga kan kita masih online ya, jadi kita susah kalau mau belajar kelompok gitu kan. Di kuliah ini kan butuh banget yang namanya belajar kelompok kan, karena materinya juga emang susah. Juga harus belajar ke teman-teman yang mungkin udah lebih
bahasanya udah lebih bagus dari aku. Nah, itu kendalanya di situ karena kita online jadi susah untuk belajar bareng gitu. Adaptasi realnya susah ya. Adaptasinya lumayan susah. Terus di kelas program IUP itu satu kelasnya ada berapa mahasiswa? Kalau per kelas itu kan beda-beda matkulnya. Jadi kalau jadi semester 1 itu di FEB itu masih gabung, jadi ilmu ekonomi, manajemen sama akuntansi itu masih digabung. Itu sekitar 30-an per kelas, per matkul. Kalau di angkatanku sendiri itu cuman ada 25. Di bawah 25. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman frekuensi BK ini bagaimana kiat-kiat Ananda atau cara dalam Ananda berproses dan berprogres bisa diterima di program IUP Universitas Gadjah Mada ini. Mungkin bisa diawali dari apa sih IUP itu, singkatan dari apa IUP itu? Jadi program IUP ini panjangannya International Undergraduate Program. Jadi di Fakultas UGM itu ada tersedia kelas internasional untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mau belajar di UGM dengan bahasa Inggris. Jadi di IUP ini ada program yang namanya double degree. Nah, itu biasanya kebanyakan orang masuk IUP itu untuk itu, termasuk saya. Saya juga sebenarnya awalnya nggak mau masuk IUP ini juga. Ini saya mau langsung keluar, tapi saya kayak masih butuh penyesuaian kan, biar nggak culture shock juga. Jadi saya baru tuh nyari-nyari ketemu IUP UGM ini. Jadi di sana kan aku bisa belajar dengan lingkungan yang internasional, tapi aku masih bisa hidup dan main-main di Jogja juga kan. Lingkungannya orang Indonesia. Jadi aku masih bisa ngerasain nyamannya tinggal di Jogja. Terus bagaimana kiat-kiat Ananda waktu memasuki, jadi progresnya tuh mungkin progresnya tuh dulu aku sebenarnya baru belajar mempersiapkan untuk IUP itu baru bulan November 2019 ya. Aku itu mempersiapkannya tuh dengan belajar TOEFL sama latihan ngomong Inggris saja ya. Itu baru tahu informasinya atau sudah melakukan pendaftaran? Itu udah melakukan pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu kan kalau nggak salah itu awal November dan tesnya itu Februari. Jadi IUP ini ada tesnya itu ada 3 gelombang. Pertama Februari, kedua itu April, dan yang terakhir itu Juni atau Juli, pokoknya setelah ujian mandiri. Nah, sebelum ujian mandiri. Sebelum ujian mandiri dan ujian setelah. Yang gelombang ketiga itu setelah UN, tapi sebelum ujian mandiri, setelah UTBK sama setelah UN. Berarti proses dari mulai pendaftaran sampai dengan akhir ini kira-kira membutuhkan berapa bulan? 4-5 bulan tidak ya? 4-5 bulan. Tapi lebih fleksibel kok. Jadi pendaftarannya itu ada yang dibuka November, ada yang dibuka Februari. Jadi lebih fleksibel. Juga ada 3 gelombang kan. Dan tesnya itu 2 hari. Di 2 hari. Di hari pertama itu ada tes TOEFL sama tes GMST, yaitu Gadjah Mada Scholastic Test. Jadi
sebenarnya tesnya itu di hari pertama cuma 2 TPA, TPS sama tes bahasa Inggris TOEFL yang tertulis. Habis itu kalau udah lolos, kalau kalian lolos di hari pertama itu bakal dikasih surat untuk mengikuti tes di hari kedua. Nah di hari kedua ini tesnya itu beda-beda setiap fakultas. Kalau di fakultas aku itu tesnya itu ada leaderless group discussion sama interview. Nah di leaderless group discussion ini itu kita bakal diskusi suatu topik dan kita harus mencari sebuah solusi untuk topik itu. Nah di sana kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu ada 8 orang. Jadi 8 orang ini harus menyelesaikan suatu masalah itu dan tidak ada moderator. Jadi kita harus menyampaikan pendapat kita dan harus mencari solusi yang sebaik-baiknya, dan itu akan dinilai oleh ada 2 orang di sana, dinilai oleh psikolog dan dosen dari fakultas tersebut. Nah kalau udah, kalian bakal lanjut ke sesi interview. Nah di sesi interview itu kalian bakal ditanya ya kayak interview biasa gitu. Bakal ditanya apa motivasi kalian, terus kenapa kami harus menerima kamu di sini, dan itu juga bakal dinilai sama 2 orang, yaitu dari psikolog sama dari dosen fakultas tersebut. Terus itu Ananda diterima itu pada bulan apa ya? Dipastikan bahwa Ananda Ivan diterima itu bulan apa? Kalau aku diterima itu pada bulan Maret, 1 Maret. 1 Maret ya. Dan itu prosesnya tuh juga sebenarnya bukan diam-diam ya, tapi cenderung sekolah aja kayaknya nggak mengetahui ya, Nak ya. Iya, makanya pada saat wisuda itu nama Ananda Ivan itu nggak tersebut ya. Ya itu sebelumnya ini Bu minta maaf ya, Nak ya, karena apa ya? Karena ya pada saat lulusan itu kan pandemi juga ya, Nak ya. Kita informasi juga kita fokuskan yang waktu itu untuk ujian, terus untuk kenaikan kelas, sampai Ananda Ivan itu ada proses kelanjutannya sampai kita tuh lupa untuk menggali lagi diterima atau tidak. Jadi tidak sempat disebutkan, padahal waktu itu Ananda itu sudah menjadi mahasiswa UGM itu sebelum apa ya istilahnya, sebelum nilai ujian nasional itu keluar ya. Sudah menjadi mahasiswa ya, itu adalah satu kebanggaan kami SMA Muhammadiyah 1 tentang proses dan progres Ananda Ivan ini. Jadi ini Ibu ceritakan bahwa pada prosesnya ini Ananda Ivan untuk memasuki IUP ini memang bisa dikatakan gak dramatis ya, Nak ya. Jadi memang prosesnya jalan ya, karena waktu itu saya kan lebih aktif sama Mama ya. Ivan tuh kayak kalem dan ya udahlah bisa belajar. Tapi ada satu yang bisa diberikan atau bisa dijadikan hikmah di sini untuk mungkin juga untuk Ibu dan kita semua. Kalau yang namanya usaha itu kan nggak pernah mengkhianati hasil ya, Nak ya. Artinya memang sistem keep silent itu ternyata lebih terbukti nyata gitu, daripada bercerita dulu gitu. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Ya, jadi kan ada kadang kan aku pengen masuk ini gitu kan, udah cita-citain dulu ya, prosesnya berhenti bisa jalan. Tapi ntar malu kalau nggak masuk. Berarti bagus ya, artinya untuk pribadi Ananda Ivan itu memang seperti itu, modelnya cool. Jadi dalam proses apa ya, mendaftar ke perguruan tinggi negeri ini, Ananda Ivan itu termasuknya jauh dari drama ya, Nak ya.
karena prosesnya mengalir aja gitu ya. Kan maksudnya ini bukan berarti ibu membatasi teman-teman yang lain untuk berproses seperti itu, karena setiap orang kan punya pribadi yang berbeda-beda. Cuma kan ada hikmah yang mungkin bisa diambil, yaitu stay cool-nya Ananda gitu. Tapi kan perlu alasan nih, kenapa kok kamu bisa stay cool gitu kan? Karena perlu diceritakan, jadi Ananda Ivan itu termasuk salah satu basis ya, basis band kebanggaan SMA Muhammadiyah 1, namanya apa? Iya, saya ikut eskul band. Oh, eskul band, namanya apa? M1. M1 yang Bumi 1 ya. Oke, itu jadi udah menjadi favorit lah. Ananda Ivan itu siapa yang nggak kenal, karena kalau ada konser apa event Muhi ulang tahun, pembukaan Monaco, itu kan pasti tampil ya Ivan ya. Kayaknya banyak yang nggak kenal. Masa itu suka merendah gitu loh ini. Nah ini bisa dikenalkan juga nih sama mungkin adik-adik kelas Ananda ya yang belum mengenal. Jadi dalam prosesnya ini cukup rapi, simple, tenang gitu ya, karena memang segala hal itu memang butuh proses ketenangan. Dan yang utama itu yakin ya, yakin pakai bahasa Inggris loh ya kan, kuliahnya pakai bahasa Inggris nak Ayu Bina? Iya, nggak pernah pakai bahasa desa, nggak pernah, karena memang kultur yang dipakai itu kultur internasional ya. Iya. Kalau Ivan ngomong kultur jadinya apa? Culture. Sama. Kalau saya lebih ke Indonesia dulu, culture dulu, baru culture. Bercanda. Oke, terus sekarang kesibukan di universitas apa? Kalau aku ya, kuliah biasa. Enggak, maksudnya ini masuk semester berapa? Oh. Terus selama kurang lebih 1 semester ya? Itu kesusahannya apa, kelebihannya apa, itu mungkin bisa diceritakan dalam proses pembelajarannya. Mungkin susahnya itu di bahasanya ya, kalau aku. Di bahasa yang adaptasi ya, masih adaptasi. Kayak kadang miskom, kadang misalnya dikasih suatu bacaan itu bahasanya udah bahasa yang advance, udah tingkat lanjut gitu. Ya aku juga masih sering buka Google Translate gitu, sering buat tugas juga pakai Google Translate, itu juga selalu gitu. Terus kendalanya juga kan kita masih online ya, jadi kita susah kalau mau belajar kelompok gitu kan. Di kuliah ini kan butuh banget yang namanya belajar kelompok kan, karena materinya juga emang susah. Juga harus belajar ke teman-teman yang mungkin udah lebih bahasanya udah lebih bagus dari aku. Nah itu kendalanya di situ, karena kita online jadi susah untuk belajar bareng gitu. Adaptasi realnya susah ya? Adaptasinya lumayan susah. Terus di kelas program IUP itu satu kelasnya ada berapa mahasiswa? Kalau per kelas itu kan beda-beda matkulnya. Jadi kalau jadi semester 1 itu di FED itu masih gabung, jadi ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi itu masih digabung. Itu sekitar 30-an per kelas, per matkul. Kalau di angkatanku sendiri itu cuma ada 25. Oke, mungkin bisa diberikan saran-sarannya nak ya untuk teman-teman frekuensi BK ini bagaimana berproses di IUP, dan apa saja sih selain belajar, mungkin kan juga mental ya nak ya, karena proses IUP dengan proses UTBK itu kan beda sekali ya. Ya itu mungkin bisa disampaikan. Mungkin ibu harus tahu mana anak yang emang mau masuk ke program reguler, UTBK atau ujian mandiri, sama mana yang emang mau masuk IUP. Karena nggak bisa seorang anak ini belajar UTBK dan belajar buat IUP sekaligus, soalnya dua-duanya ini emang sulit. Jadi tenaga murid-murid ibu
itu nggak bisa dibagi buat setengah ke IUP, setengah ke TBK. Harus either mungkin tenaganya full dipakai buat belajar TBK atau tenaganya full dibuat tes IUP. Oke, jadi apa yang disampaikan Ananda Irfan ini juga suatu bukti bahwa untuk berproses di IUP itu ternyata perfeksionis itu bukan dikatakan tidak perlu ya, tapi maksudnya karena memang ini kan proses belajar, jadi perfeksionis itu belakangan aja lah gitu. Yang penting niatnya sama fokusnya ya Nak ya. Niat, fokusnya sama aku yakin. juga Inggrisnya nggak bagus-bagus sama. Tapi masih ada kesempatan diterima ya. Artinya dari UGM pun juga memaklumi ya, karena memang ini proses. Untuk berarti kan ini tadi kan Anda kan double degree ya. Berarti ini 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar nih. 2,5 tahun di sini, 1,5 tahun di sana. Oh, berarti 2,5 tahun di Indonesia di UGM, 1,5 tahunnya di luar, di universitas apa nak kalau di luar itu? Di luar itu tergantung negaranya Bu. Jadi ada, kalau di fakultasku itu kita bekerja sama ada di Australia, di Belanda, Jerman, Prancis, sama Inggris. Tapi itu belum ditentukan dari semester awal ya? Belum. Kemana, negara mana yang belum? Soalnya ada ditentukan? standarnya juga. Kalau mau masuk ini harus nilai TOEFL-nya segini, harus IPK-nya segini. Kalau mau masuk UNIF yang itu harus ada syarat-syarat ketentuannya setiap gitu. Nah ini kalau kita kan ngomongin target nih, karena Anda udah tahu ya nih negara-negara mana yang mungkin bisa dituju untuk proses 1,5 tahun terakhir itu. Kira-kira yang menjadi target Ananda itu di mana? Kalau aku sih pengen melanjutin double degree di Belanda sih Bu. Di Belanda ya. Belanda itu kan negara kincir angin ya Nak ya. Ibu bisa membayangkan gimana menyenangkannya suasana di sana. Ya Indonesia tetap terbaik. Tapi kan untuk mengadu hidup 1,5 tahun di negara orang itu kan tidak mudah ya, makanya juga dibutuhkan persiapan yang cukup matang juga ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa sesuai dengan progres targetnya untuk masa depan, bisa setelah nanti selesai 2,5 tahun di UGM bisa sesuai dengan pilihan, bisa langsung melanjutkan di Belanda untuk mengambil double degree-nya seperti itu. Baik Ananda, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf ini mungkin banyak hambatan atau apa ya, kata yang terpatah-patah atau mungkin pertanyaan yang belum jelas. Nanti untuk sobat atau teman-teman frekuensi BK, khususnya dari anak SMA mahasiswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, bisa langsung menghubungi BK SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ataupun nanti kalau misalnya memang harus ada komunikasi langsung dengan Kak Ivan, nanti bisa melalui guru BK, nanti kita akan sambungkan ke Kak Ivan seperti itu. Ya, bersedia kan Nak untuk bisa membantu adik-adik kelas kamu nanti kalau ada pertanyaan, Kak ini tesnya itu gini, gimana kalau misalnya di podcast ini belum bisa memberikan kejelasan, Ananda Ivan siap ya? Siap kok. Nggak apa-apa ya, kalau nanti ada bom message itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa ya, insya Allah ini akan menjadi amal jariah Ananda Ivan gitu ya? Oke, baik sobat frekuensi BK, dengan slogan inspiratif, kreatif dan solutif tadi, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, jangan lupa kebersihan, cuci tangan, pakai masker, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.